Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam permenungan kita di hari Minggu biasa kedua, tanggal 15 Januari 2023. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan, bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 49 ayat 3 dan ayat 5 sampai ayat 6. Bacaan kedua dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 1 sampai ayat 3, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai ayat 34. Kami akan membacakan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai ayat 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yesus memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang enggan atau gengsi untuk mengakui kehebatan orang lain. Hal ini terjadi sebab pada dasarnya setiap orang ingin menjadi nomor satu dan menjadi yang terbaik. Namun jika seseorang yang lebih baik dan lebih hebat dari kita, kita perlu belajar untuk menghargai dan menerimanya. Karena kita semua dipanggil untuk menjadi yang terbaik, menjadi kudus. Dan lewat kesaksian kita, orang dapat mengenal dan datang kepada Tuhan. Demikian kita akan belajar dari sabda Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Dalam bacaan pertama disampaikan kepada kita tentang tugas hamba Yahweh, yakni memulihkan keadaan Israel sesudah pembuangan lewat pertobatan, baik mental maupun moral. Hamba Yahweh berusaha agar para bangsa mengenal Allah yang benar. Dengan demikian, keselamatan yang daripadanya sampai ke ujung bumi. Dalam bacaan kedua, Paulus mengingatkan jemaat Allah di Korintus bahwa mereka adalah jemaat Allah yang dicintai Allah, dikuduskan oleh Allah, dan dipanggil menjadi orang kudus. Panggilan ini meminta suatu tanggapan yang berat untuk selalu berjuang mempertahankan nilai-nilai ilahi kapan dan dimanapun. Dan dalam Injil Yohanes kita mendengar kesaksian Yohanes Pembaptis yang terbuka dan syarat akan makna. Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Yohanes belum mengenal Yesus, tapi telah mendapat petunjuk dari Allah untuk dapat memperkenalkannya. Ia menyatakan sebagai anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Yohanes memberi kesaksian bahwa ketika ia diutus untuk membaptis, dia diberi tanda pengenal, yakni Roh yang turun dan tinggal di atas seseorang. Yohanes memandang pembaptisan Yesus sebagai permulaan karya penebusan. Ia menjelaskan siapa Yesus. Pertama, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia yang diutus untuk
menyelesaikan karya penebusan. Kedua, Yesus adalah anak Allah. Pernyataan ini didasarkan pada firman yang didengar oleh Yohanes. Jika engkau melihat Roh Kudus atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dari dua peristiwa ini, Yohanes menyimpulkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang membaptis dengan Roh Kudus dan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Melalui kesaksian Yohanes Pembaptis, ia membagikan kepada kita imannya akan Yesus yang menghidupkan kita dengan Roh-Nya. Saudara-saudari, dalam setiap perayaan Ekaristi, gereja mengulangi pengakuan akan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kematian Yesus untuk kita adalah pengorbanan dirinya sambil mengangkat beban dosa, karena Roh Allah menetap pada Yesus. Kita dibaptis dengan Roh yang adalah sumber hidup baru dan membuat kita lahir secara baru. Kita dilahirkan di dalamnya dan dianugerahkan hidup baru sebagai anak Allah. Maka dari sabda Tuhan ini, beberapa hal yang bisa kita petik, yakni kita dipanggil untuk membawa orang mengenal Allah yang benar dan menikmati keselamatan yang daripadanya dengan selalu bertobat. Kedua, kita dikuduskan untuk Allah dan dipanggil menjadi orang kudus. Panggilan ini meminta kita untuk selalu berjuang mempertahankan nilai-nilai ilahi kapan dan dimanapun. Ketiga, Yohanes telah memberi kesaksian tentang Yesus dan membawa kita kepadanya. Maka mari kita juga memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita juga dilahirkan kembali di dalamnya dan kita dianugerahi hidup baru, sehingga kita dapat memberi kesaksian kepada sesama dan juga membawa sesama kepada Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita juga dilahirkan kembali di dalamnya dan kita dianugerahi hidup baru, sehingga kita dapat memberi kesaksian kepada sesama dan juga dapat membawa sesama kepada Yesus. Tuhan memberkati.